doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Senin 24 Februari 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda, PRR. Renungan akan bersama Suster Maria Gordiana, PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa.
Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat membuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku merintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang kisah penyembuhan anak yang kerasukan roh jahat. Di sini mengajarkan kita banyak hal tentang iman, khususnya iman yang tak tergoyahkan di tengah tantangan. Para murid yang telah menyaksikan kuasa Yesus bahkan gagal mengusir roh jahat tersebut. Nah, kegagalan mereka ini bukanlah karena kurangnya usaha, melainkan karena kurangnya iman yang teguh. Mereka telah melihat mujizat, namun iman mereka belum cukup kuat untuk mengatasi kekuatan jahat yang mengikat anak itu. Ketidakmampuan murid-murid bukan berarti mereka tidak beriman sama sekali. Mereka masih percaya kepada Yesus, namun iman mereka masih lemah, masih rapuh, masih mudah goyah di hadapan tantangan. Mereka membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan tentang kuasa Yesus. Mereka membutuhkan iman yang mendalam, iman yang mampu menggerakkan. Para sahabat yang terkasih, Yesus kemudian menegur mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Tentunya teguran ini bukan untuk menjatuhkan mereka, melainkan untuk membangunkan mereka dari keterbatasan iman mereka. Yesus ingin mereka menyadari bahwa kuasanya tak terbatas dan bahwa iman yang teguh adalah kunci untuk mengakses kuasa tersebut. Nah, lalu datanglah ayah anak itu memohon pertolongan Yesus. Ia mengungkapkan keraguannya, "Aku percaya Tuhan, tolonglah aku di dalam ketidakpercayaanku." Tentunya pernyataan ini sangat menyentuh. Ia menyukai ketidaksempurnaan, ia mengakui ketidaksempurnaan imannya, namun tetap berpegang teguh pada harapan akan kuasa Tuhan. Nah, inilah inti dari iman yang sejati, pengakuan akan kelemahan kita, namun tetap percaya akan kuasa Tuhan. Nah, Yesus menyembuhkan anak itu dan ia berkata, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Nah, tentunya pernyataan ini bukanlah janji bahwa semua keinginan kita akan terkabul, melainkan penegasan bahwa dengan iman yang teguh kita dapat mengatasi segala rintangan dan tantangan dalam hidup kita. Para sahabat yang terkasih, untuk itu melalui permenungan kita pada hari ini yang perlu kita pelajari bahwa iman bukanlah sekedar pengetahuan, melainkan tindakan percaya. Kita perlu lebih dari sekedar pengetahuan tentang Allah, dan kita perlu mempercayainya dengan sepenuh hati. Iman yang sejati mengakui kelemahan kita. Nah, kita perlu
malu mengakui keraguan dan ketidakpercayaan kita. Nah, justru dengan mengakui kelemahan kita, kita membuka diri untuk menerima kuasa Tuhan. Iman yang teguh membutuhkan latihan dan penguatan, seperti otot yang perlu dilatih. Nah, demikian iman kita juga perlu terus-menerus dipupuk dan diuji. Kita perlu terus membaca sabda Tuhan dan juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa pribadi kita, agar semakin hari kita semakin percaya dengan Tuhan, dan Tuhan juga selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita ketika kita mengalami kesulitan dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamalah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing,
dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud